Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya jelaskan tentang materi matriks ya. Ini adalah pengenalan materi awal tentang matriks. Apa sih yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yaitu yang pertama adalah pengertian matriks, yang kedua adalah notasi matriks, ordo matriks, dan yang keempat adalah jenis-jenis matriks. Nah, berikut adalah pengertian matriks. Jadi, matriks itu adalah kumpulan bilangan atau simbol yang disajikan dalam bentuk persegi atau persegi panjang yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Jadi, maksudnya gimana sih contohnya? Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini adalah contoh dari matriks ya. Nah, biasanya dia dibatasi oleh kurung buka seperti ini. Nah, dia disusun berdasarkan baris dan kolom ya. Nah, ini adalah barisnya. Sedangkan kolom adalah, ini barisnya ya, ada dua baris di sini. Sedangkan kolomnya adalah yang ini. Nah, ini adalah kolomnya ya. Nah, oke, dipahami ya. Dan di sini, di dalam kurung buka ini juga terdapat kumpulan bilangan-bilangan ya. Oke, selanjutnya contoh yang lain bagaimana? Contoh yang lain adalah seperti ini. Nah, di sini ya, berarti barisnya yang horizontal atau mendatar. Ini ya baris. Sedangkan kolom adalah yang vertikal atau yang tegak. Nah, ini kolomnya ya. Nah, ini kolomnya. Jadi penyusunannya dalam bentuk baris dan kolom. Dan dia adalah kumpulan bilangan-bilangan. Biasanya diawali dengan kurung buka seperti ini ataupun kurung siku seperti ini. Oke, selanjutnya notasi matriks. Nah, matriks ini juga ada notasinya. Seperti apakah notasi matriks? Nah, jadi seperti ini ya. Matriks itu biasanya dinyatakan dengan huruf kapital. Jadi penamaannya itu biasanya disertakan dengan huruf kapital. Dan elemennya, elemen itu adalah bilangan di dalamnya, dinyatakan dengan huruf kecil. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jika A menyatakan suatu matriks dengan elemen AIJ, maka AIJ ini maksudnya adalah elemen matriks yang terletak pada baris I. Jadi I di sini menyatakan barisnya, baris ke I-nya. Dan J di sini adalah menyatakan kolomnya, kolom keberapanya. Seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, perhatikan ya. Ini adalah matriks A. Di mana matriks A terdiri dari berapa baris? Barisnya berarti yang horizontal ya. Berarti ada baris 1. Nah, 3 min 1, 0. Dia disebut baris 1 ya. Sedangkan 2, 1, 4. Dia disebut baris kedua. 5 min 1, 3, dia disebut baris ketiga. Sedangkan kolom, berarti kolom ke-1 berisi elemen 3, 2, 5. Kolom kedua berisi elemen min 1, 1, min 1. Dan kolom ketiga berisi elemen 0, 4, 3. Lalu AIJ-nya seperti apa penulisannya? Seperti ini. Jadi, elemen pada baris kedua, kolom ke-1, penulisannya adalah A21. Nah, jadi notasi matriks di sini kalau matriks A berarti penulisannya adalah huruf kapital, sedangkan elemen itu yang berada di dalamnya ya, bilangan yang berada di dalamnya itu disimbolkan dengan huruf kecil. Nah, biasanya kalau yang ditanyakan adalah elemen pada baris kedua kolom ke-1, maka penulisannya adalah A21. Jadi maksudnya elemen 2 baris kedua, 1 kolom ke-1. Jangan terbalik ya. Jadi baris kolom. Nah, di sini elemen yang terletak pada baris kedua kolom ke-1 berapa nilainya? Nah, sekarang kita cek baris kedua yang mana? Oh, baris kedua yang ini ya. Nah, ini adalah baris yang kedua. Sedangkan kolom ke-1. Nah, kolom ke-1 yang mana? Kolom ke-1 kan yang ini. Nah, yang ini kan kolom ke-1. Nah, kita cek. Berarti baris kedua kolom ke-1 angka berapa? Jelas ya, di sini adalah angka 2.
Ini ya. Jadi baris kedua, kolom ke-1. Jelas di sini adalah angka 2. Jadi kita tuliskan di sini adalah angka 2. Nah, selanjutnya ini saya hapus dulu ya. Selanjutnya, elemen pada baris ketiga, kolom kedua, maka disimbolkan dengan penulisannya adalah A32. Jadi kalian jangan bingung ya, kalau misalnya ditanyakan A32 maksudnya apa? Maksudnya adalah kalian disuruh mencari elemen pada baris ketiga dan kolom kedua itu bilangannya berapa. Gitu. Nah, sekarang kita cek, berarti baris ketiga yang mana? Oh, baris ketiga berarti yang ini ya. Ingat, baris adalah yang horizontal ya, mendatar. Nah, terus kolom kedua yang mana? Oh, kolom kedua berarti yang ini. Nah, berapakah berarti angkanya? Berarti elemen pada baris ketiga dan kolom kedua A32 adalah angka -1. Ini ya. Ini ya, jelas ya, angka -1. Kita tulis di sini ya. -1. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang A23. Berarti kalau A23 adalah elemen yang terletak pada baris kedua, kolom ketiga. Oke, baris kedua. Baris kedua yang ini kan. Lalu kolom ketiga, ini kan. Nah, berarti nilainya berapa? Jelas ya, nilainya 4 ya. Berarti di sini kita tulis 4. Nah, selanjutnya A31, berarti A31 elemen yang terletak pada baris ketiga, kolom ke-1, baris ketiga ini, lalu kolom ke-1 berarti yang ini ya. Nah, angka berapakah di sini? Jelas angka 5 ya. Kita tulis di sini angka, maaf, kita tulis ya angka 5. Nah, selanjutnya adalah A13. A13 berarti elemen yang terletak pada baris ke-1, kolom 3. Berarti baris 1 ini ya, sedangkan kolom 3 berarti yang ini. Nah, berarti angka berapa? Jelas angka 0 ya. Oke, selanjutnya adalah ordo matriks. Apa sih arti ordo? Ordo itu artinya adalah ukuran. Nah, jadi kan tadi kan sudah dijelaskan kalau matrik itu kumpulan bilangan yang disajikan dalam bentuk persegi panjang atau persegi. Nah, kita tahu sendiri kan, persegi panjang atau persegi kan punya ukuran. Nah, matriks juga punya ukuran. Nama ukuran di matriks biasanya disebut dengan ordo matriks. Nih ya, jangan bingung ya, ordo matriks maksudnya adalah ukuran matriks. Apa sih ordo matriks? Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka ukuran atau ordo yang menyatakan matriks A tersebut adalah M kali N. Jadi kalau di persegi panjang kita mengenal ukurannya panjang kali lebar, di persegi kita mengenal ukurannya sisi kali sisi. Kalau di matriks kita mengenal ukurannya M kali N, di mana M menyatakan banyaknya baris dan N menyatakan banyaknya kolom. Jangan tertukar. Ingat ya, banyak baris dikali banyak kolom. Oke, selanjutnya contohnya seperti ini. Nah, ini penulisannya ya. Jadi penulisan ordo suatu matriks itu adalah biasanya ditulis A, M kali N. A ini adalah matriksnya, M kali N ini adalah ordonya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, diketahui matriks A, di mana elemennya adalah 2, 3, -1, dan 0, 1, 2. Nah, sekarang kita akan mencari ordo matriks A. Ingat ya, ordo matriks A adalah banyak baris dikali banyak kolom. Nah, di sini jelas kita tahu ya, banyaknya barisnya ada berapa? Oh, banyak barisnya ada 2. Berarti penulisannya adalah 2
2, ini ya, 2 dikali banyak kolom. Banyak kolomnya ada berapa di sini? Nah, kita hitung ya, banyak kolomnya 1, 2, 3. Oke, berarti kita tulis di sini 3. Jadi penulisannya cukup seperti ini ya. Ordonya adalah 2 kali 3. Ingat, jangan ditulis hasilnya, terus kalian tulis 2 kali 3 sama dengan 6. Itu salah. Jadi penulisannya cukup seperti ini untuk penulisan ordo matriks. Atau biasanya bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, ditulis A. Di sini kita tulis ya, ordonya kecil, indeks di bawahnya di sini ya. 2 dikali 3. Nah, jadi penulisannya bisa seperti ini ya. Matriks A 2 kali 3 artinya matriks A berukuran 2 kali 3. Oke, selanjutnya. Nah, matriks B, contohnya seperti ini. Nah, ordo matriks B berapa? Nah, di sini ada berapa baris? Coba kita hitung ya, ada berapa baris di sini? Ingat, baris adalah yang horizontal. Berarti ada 1, 2, 3. Nah, kita tulis ya. Di sini 3 dikali. Nah, banyak kolomnya ada berapa? Jelas ya, di sini banyak kolomnya hanya ada 1. Berarti ordo matriks B adalah 3 kali 1. Oke, jadi penulisannya seperti ini. Atau bisa kita tuliskan bisa dituliskan seperti ini ya. B, kita tulis matriksnya berarti huruf kapital. Nah, di sini indeks di bawahnya menyatakan ukurannya ya, 3 kali 1. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya yang kita pelajari adalah jenis-jenis matriks. Nah, di sini ada beberapa ya jenis-jenis matriks ya. Yang pertama, berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Oke, yang satu adalah matriks baris. Apa sih matriks baris? Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Nah, jadi dia hanya terdiri dari satu baris. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Jelas ya, banyaknya barisnya hanya ada 1. Berapapun kolomnya terserah. Yang jelas, banyaknya barisnya adalah 1. Dan contoh lainnya adalah seperti ini. Jelas ya, matriks B, banyaknya barisnya 1. Kolomnya ada 2, nggak apa-apa ya. Yang jelas, banyaknya barisnya ada 1. Oke, selanjutnya adalah matriks kolom. Kalau tadi matriks baris, sekarang matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Contohnya adalah seperti ini. Nah, di sini ada matriks A. Jelas ya, di sini ya, ada satu kolom. Walaupun barisnya ada 3 ya, nggak apa-apa. Yang jelas dia hanya terdiri dari satu kolom. Nah, selain itu contoh yang lain, seperti ini matriks B. Nah, ada satu kolom kan ya di sini? Hanya ada satu kolom ya, walaupun barisnya ada 2 ya, nggak apa-apa. Yang penting hanya ada satu kolom. Oke, selanjutnya, yang ketiga adalah matriks persegi panjang. Apa matriks persegi panjang? Matriks yang jumlah baris dan kolomnya berbeda. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Perhatikan, banyaknya barisnya ada berapa? 1, 2. Banyaknya barisnya ada 2 ya, sedangkan banyaknya kolomnya ada 1, 2, 3. Nah, jelas berbeda ya. Banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Maka dia disebut matriks persegi panjang. Contoh yang lain, nah, matriks B. Kita lihat banyaknya barisnya 1, 2, 3. Sedangkan banyaknya kolomnya ada 1, 2. Beda kan banyaknya baris dan kolomnya? Maka dia disebut matriks persegi panjang. Oke, selanjutnya adalah matriks persegi.
Matriks persegi adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Contohnya seperti ini. Nah, dari sini kelihatan ya, barisnya ada 1, 2, sedangkan kolomnya 1, 2. Sama kan ya? Banyaknya baris dan banyaknya kolom sama. Contoh lain, seperti ini. Nah, banyaknya barisnya ada berapa? 1, 2, 3, sedangkan banyaknya kolomnya juga 3 kan? 1, 2, 3. Nah, dia disebut matriks persegi ya, karena banyak baris sama dengan banyak kolom. Oke, selanjutnya. Nah, di sini berdasarkan pola elemennya. Kalau tadi berdasar banyak baris dan kolom, sekarang pola elemennya. Yang pertama adalah matriks 0. Apa matriks 0? Matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya seperti ini. Nah, lihat ini. Semua elemennya bernilai 0 ya. Dan contoh yang lain seperti ini, lihat. Matriks B semua elemennya juga bernilai 0. Oke, selanjutnya. Matriks diagonal. Apa matriks diagonal? Matriks persegi. Ingat ya, di sini ada kata kunci. Matriks persegi yang diagonal utamanya tidak 0. Selain diagonal utama bernilai 0. Nah, contohnya seperti apa sih dan mana yang dimaksud diagonal utama? Contohnya seperti ini. Nah, ingat ya, matriks persegi berarti kalau matriks persegi banyak baris sama dengan banyak kolom ya. Jelas ya, banyak barisnya di sini 2 ya. 1, 2, dan banyak kolomnya juga 2 kan ya. 1, 2. Nah, sekarang diagonal utama yang mana? Diagonal utama yang ini. Nah, perhatikan. Nah, ini disebut diagonal utama. 2 dan 1 disebut diagonal utama. Jadi diagonal utamanya tidak 0, selain diagonal utama bernilai 0. Nah, selain diagonal utama berarti ini ya, diagonal samping ya namanya ya, bernilai 0, 0. Oke, contoh yang lain. Matriks B. Nah, matriks B juga matriks persegi kan? Barisnya ada 3 kan ya, 1, 2, 3. Kolomnya juga ada 3, 1, 2, 3. Nah, sekarang perhatikan diagonal utama. Ingat diagonal utama, berarti diagonal utama yang ini ya. Nah, diagonal utamanya bernilai tidak 0, selain diagonal utamanya bernilai 0. Jelas ya ini ya, dia disebut matriks diagonal. Oke, selanjutnya. Yang ketujuh adalah matriks identitas. Apa matriks identitas? Matriks persegi yang diagonal utama bernilai 1, selain diagonal utama bernilai 0. Contoh, ingat ya, di sini matriks persegi lagi ya. Kalau persegi berarti banyak baris dan kolom sama. Nah, contohnya ini matriks A. Perhatikan diagonal utamanya bernilai 1 kan? Ini diagonal utama. Agak miring. Nah, ini diagonal utama ya, bernilai 1. Dan selain diagonal utama bernilai 0. Contoh lain. Matriks B. Ingat harus matriks persegi loh ya. Matriks B, nah diagonal utama ini ya, bernilai 1. Selain diagonal utama bernilai 0. Itu adalah matriks identitas ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Oke, selanjutnya ingat ya, diagonal utama selalu bentuknya seperti ini. Sedangkan yang ini bukan diagonal utama ya. Ini tuh diagonal samping. Ingat ya, diagonal utama berarti ke kiri pojok ya. Oke. Nah, selanjutnya matriks segitiga. Di sini ada 2 jenis ya, matriks segitiga. Yang pertama, matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi yang semua elemennya di bawah diagonal utama bernilai 0. Ada bold di sini ya, di bawah diagonal utama bernilai 0. Dan matriks persegi ya, contohnya seperti ini. Nah, perhatikan diagonal utama. Diagonal utamanya yang mana? Diagonal utama yang ini ya. Ini ya, diagonal utama. Nah, di bawah diagonal utama bernilai 0. Jelas ya, ini di bawah diagonal utama berarti kan yang ini bernilai 0.
Jadi ini adalah matriks segitiga atas. Karena coba kalau kita bentuk, dia akan membentuk seperti segitiga. Nah, seperti ini ya. Makanya dia disebut matriks segitiga atas. Karena di bawah diagonal utama bernilai 0. Selanjutnya adalah matriks segitiga bawah. Berarti kebalikannya segitiga atas. Kalau segitiga bawah berarti matriks persegi dengan semua elemen di atas diagonal utama bernilai 0. Jadi di atas diagonal utamanya yang bernilai 0. Contohnya adalah seperti ini. Wah, ini ya. Diagonal utama, ingat ya, yang ini diagonal utama. Nah, di atas diagonal utama berarti ini ya, yang 0 ya. Nah, ini yang 0. Nah, kalau kita bentuk segitiganya seperti ini. Makanya dia disebut matriks segitiga bawah. Oke, selanjutnya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.